Hai, welcome back with Mr. Learner dengan pembelajaran bahasa Inggris. Well, hari ini kita akan belajar mengenai plural. What is plural? Yuk kita cari kita cari tahu apa itu plural ya. Sebetulnya ini materi pengulangan dari kelas 2 ini sudah mulai ada materi mengenai plural, tapi akan saya jelaskan kembali karena ini sangat penting dan akan selalu ada pada pembelajaran kita selanjutnya. Oke? Yuk mari. Oke, pertama-tama yang ingin saya tekankan adalah perbedaan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ya mengenai plural ini. Apa sih perbedaannya? Yuk mari kita lihat, kita sisi apa itu? Yuk mari. Oke, nah di sini ada bahasa ya. Oke, di kotak ini saya membuat pemetaan. Pertama ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu ada singular and plural. Pak, singular itu apa sih? Singular itu artinya tunggal, sedangkan plural artinya jamak atau banyak. Nah, dalam bahasa Inggris perhatikan, ketika benda lebih dari satu itu sudah disebut jamak atau banyak, sama seperti bahasa Indonesia. Tetapi kita lihat yuk mari. Nih, di kotak yang pertama yang bukan warna hijau ya, yang warna abu-abu nih yang di tengah, ini bahasa Indonesia. Singularnya itu ada kata sebuah pisang ya, sedangkan pluralnya atau jamaknya itu ada 3 pisang. Perhatikan, coba kata pisangnya kita lihat. Pisang ini dalam bahasa Inggris merupakan noun, atau dalam bahasa Indonesianya kata benda ya. Pisang itu benda. Lihat, sebuah pisang dan 3 pisang. Apakah ada perbedaan tulisan pisangnya? Betul sekali, tidak ada perbedaan tulisan pisang ketika ada sebuah ataupun ada 3. Tetapi lihat bahasa Inggrisnya. Sebuah pisang, bahasa Inggrisnya kita bisa menyebutnya dengan a banana. Ya, sebuah pisang bahasa Inggrisnya a banana. Tapi ketika kita menyebutkan 3 pisang, bahasa Inggrisnya adalah 3 bananas. Lihat, 3 bananas. Ya, di ujung banananya itu ada huruf S. Nah, ini adalah aturan dalam bahasa Inggris ketika sebuah benda dalam bahasa Inggris berbentuk plural atau jamak, maka nounnya itu harus ditambahkan huruf S. Betul sekali. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, bahwa dalam bahasa Inggris ketika bendanya banyak itu ujungnya harus ditambahkan huruf S. Betul sekali ya. Yuk kita lanjut. Tomatoes. Nah, ini contohnya. Ya, benda-benda yang ujungnya ditambahkan huruf S. Lihat, pisangnya ada banyak, maka bahasa Inggrisnya adalah bananas. Artinya banyak pisang, pisang-pisang. Lanjut, contoh lainnya. Nah, ini apa ya? Wortel. Apa bahasa Inggrisnya dari wortel? Betul sekali, carrot. Tetapi karena ada banyak, ingat, ujungnya ditambahkan huruf S menjadi carrots. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, Inggris Indonesia. Apalagi nih Pak? Nah, ini nih. Nah, selain ditambahkan huruf S, ada juga benda-benda yang dalam bahasa Inggris tidak boleh hanya ditambahkan huruf S, tetapi penambahannya adalah E dan S. Nih contohnya, roti lapis. Bahasa Inggrisnya adalah sandwich. Nah, lihat, dalam bahasa Indonesia sebuah roti lapis dan 2 roti lapis, itu ujungnya ada tambah perubahan kata nggak roti lapis ya? Tidak ada suffix ya, tidak ada penambahan kata, imbuhan. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris lihat, singularnya a sandwich, sebuah roti lapis. Tapi ketika ada 2, nah lihat, 2 sandwiches ya. Ujungnya setelah kata CH ini ada penambahan huruf E dan S. Nah, ini benda-benda yang ujungnya ditambahkan ES ya. Biasanya kata-katanya ini ujungnya huruf C dan H. Contohnya watch, watches ya. Watch itu artinya jam tangan ataupun melihat. Nah, ketika dia kata benda yaitu jam tangan, watch, ada 1. Tapi kalau ada 2, watches ya, ditambahkan huruf E dan S. Bisa dipahami yo? Oke, monggo kita lanjut. Nih contoh kata-katanya. Nah, ini sandwiches karena sandwichnya ada 2. Nah, ini apa ya? Tomato. Nah, ketika ada 2 yang huruf ujungnya O biasanya sama ditambahkan huruf E dan S ya, menjadi tomatoes ya, tomatoes. Oke, bisa dipahami ya. Kalian juga bisa mengikuti cara pengucapannya ya.
Kalian bisa cek juga Google Translate. Tuh ada tuh. Ya, bisa dicek juga cara pengucapan yang benarnya. Tomatoes. Oke. Kita lanjut. Inggris versus Indonesia kembali ya. Ini kata-kata yang berbentuk pluralnya. Nah, ini kalau tadi itu adalah food ya. Jadi materi ini kita kaitkan dengan makanan. Nah, ini ada di materi pada minggu ketiga. Oke, kalian bisa lihat cek lagi materi ini yang video saya yang ketiga. Oke, yuk. Nah, ini kalau tadi makanan, sekarang berbentuk minuman. Nah, dalam bahasa Inggris, minuman itu semuanya berbentuknya sebetulnya singular. Ini kenapa saya bedakan? Karena bentuknya agak berbeda dikit ya. Nih, contohnya, singularnya susu. Bahasa Inggrisnya milk. Pluralnya beberapa susu. Nah, bahasa Inggrisnya some milk. Pak, katanya kalau plural itu ditambahin S. Nah, untuk benda-benda cair, liquid, itu bendanya tidak bisa dihitung. Air, ada berapa coba air? Banyak. Bisa nggak dihitung banyaknya berapa? Tidak bisa kan? Nah, maka milk ini disebutnya walaupun plural, tapi dia dalam bentuknya tetap singular. Tidak boleh ditambahkan huruf S. Kecuali nanti ada beberapa bentuk. Nah, nanti kita pelajari ya. Ingat, liquid atau cairan itu tidak bisa dihitung. Oil, apalagi milk, coffee, tea itu tidak bisa dihitung karena bentuknya liquid ya, tidak bisa tambahkan huruf S atau ES atau apapun itu, tidak bisa ya. Jus tetap jus gitu, tetapi ada beberapa bentuk yang ada pengecualian. Yuk kita lanjut. Nah, ini milk, walaupun ada satu gelas tetap milk ya. Juice, it keeps juice, okay, without add suffix s. Oke, lanjut ya. Oke. Inggris versus Indonesia lagi nih. Oke, nah ini yang akan saya kasih tua ke kalian ya, bahwa ketika liquid itu sendiri tidak bisa berbentuk plural, tetapi kita bisa hitung atau bisa menjadi plural juga. Gimana caranya? Nah, dengan ada wadah. Jadi yang dihitung itu wadahnya atau tempat dari liquid itu sendiri. Contohnya di sini ada segelas susu. Lalu pluralnya 2 gelas susu. Nah, ini jadi plural. Tapi yang pluralnya itu bukan susunya, melainkan wadahnya. Nah, di sini wadahnya adalah gelas. Very good. Ada segelas susu dan 2 gelas susu. Oke, bahasa Inggrisnya segelas susu. A glass of milk. Nah, tapi kalau ada 2 gelas susu, maka menjadi 2 glasses of milk. Lihat, glassnya ada penambahan E dan S. Ya, karena dia plural. Gelasnya ada 2. Jadi yang dihitung itu bendanya ya, wadahnya, bukan susunya. Bisa dipahami ya? Very good. Nah, ini. A glass of milk. Kalau yang ini apa? Nah, khusus untuk kopi, ada beberapa benda juga. Itu kita biasanya bukan menggunakan gelas ya, tapi a cup of coffee. Ya, biasanya orang Inggris menyediakan kopi itu dalam cup, cangkir. Ya, tidak dalam gelas. Kecuali orang Indonesia ya, ke warkop kita pakainya gelas, bukan cangkir. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, ini harus kalian hafal juga ya, bahwa ini adalah frase yang berjodohan ya, berpasangan. Milk itu pakai gelas, kalau coffee pakai cup. Nah, kita contoh lanjutnya. Nah, ada 2 gelas teh nih, apa pakainya? Pakai 2 gelas apa cangkir ini? Betul sekali, cangkir. Maka bahasa Inggrisnya 2 cups of tea. Lihat, cups-nya ditambahkan huruf S karena ada 2 cangkirnya ya. Bukan tehnya yang ada banyak. Oke, tapi ada cangkirnya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Oke, think. Nah, Pak, kenapa kok bisa seperti itu ya? Ini penjelasan muftakhirnya. Muftakhir. Lebih lanjutnya. Think. Think itu artinya benda. Jadi, dalam bahasa Inggris itu benda itu dibedakan menjadi 2 secara hitungannya. Ada yang dapat dihitung, ada yang tidak dapat dihitung. Yang dapat dihitung contohnya tadi benda-benda seperti makanan. Tapi benda-benda yang liquid itu termasuk ke dalam uncountable. Dan ketika uncountable, maka benda itu dikatakan tidak bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam singular. Sekalipun sebanyak apapun itu, air di laut tetap
water. Walaupun sebanyak itu, karena disebutnya tetap singular, karena tidak bisa dihitung. Kecuali nanti kita pindahkan wadahnya, apakah di ember, apakah di gelas, nah itu baru bisa dihitung, atau di botol. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, nah ini countable. Oke, ini penjelasannya. If the thing is countable, when it becomes plural more than one, the form of the noun is changed. Ya, jadi ketika bendanya dapat dihitung, maka ketika itu menjadi jamak atau lebih dari satu, maka bentuk dari kata bendanya itu berubah. Nah, di ujung kata bendanya, in the end of the noun, we add s, es, etc. Oke, di ujung kata bendanya kita menambahkan huruf s ataupun es dan yang lainnya, karena ada juga yang perubahannya ies. Ya, itu nanti kita pelajari lebih lanjut dalam plural dan singular lanjutannya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Well, that's all the explanation for today. Thank you for watching. Assalamualaikum.